أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فيا إخوة الإيمان فإن تقوى الله وخشيته سرور تنشره له السرائر ونور تنفتح منه البصائر وأهل التقوى بجنة الدنيا ينعمون وفي منعية الله يتقلبون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Tazkiyah Sentul yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berada di bulan suci Ramadan, tepatnya pada hari kedua dan mungkin menjadi hari yang ketiga bagi sebagian kaum muslimin yang telah mengawali puasa pada hari Rabu. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan hinggalah berakhir bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah dibacakan di awal dijelaskan bahwasanya telah diwajibkan berpuasa ke atas orang-orang yang beriman sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelumnya agar mereka mendapatkan atau meraih predikat takwa. Sesungguhnya takwa ikhwatal iman dan juga rasa takut kepada Allah adalah merupakan kebahagiaan yang melapangkan hati dan juga cahaya yang membuka pandangan. Orang-orang yang bertakwa akan merasakan kenikmatan di surga dunia dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, barang siapa yang selalu bersama Allah, maka sesungguhnya dia juga akan bersama pasukan yang tidak akan pernah terkalahkan dan penjaga yang tidak akan pernah tidur serta pemberi petunjuk yang tidak akan pernah tersesat. Ikhwatal iman, jikalau kita melihat tujuan daripada para ahli untuk diupayakan dan mereka semua sepakat meskipun mereka berbeda dari sisi pendekatan dan juga sifat mereka untuk mencapainya, yaitu ketenangan hati dan juga mewujudkan ketentraman jiwa. Ma'asyiral muslimin, dalam hal ini Allah Ta'ala telah memberikan pandangan, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah barang siapa yang melakukan kebajikan baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka sesungguhnya Allah sungguh pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya dan Allah akan membalas kepadanya berupa pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, apabila kita renungkan ayat yang agung ini, kemudian kita melihat sebelum dan setelah ayat tersebut, maka niscaya kita akan mendapati cahaya daripada cahaya tanzil, yaitu Al-Quran,
di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 96 dari surah An-Nahl, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal, dan Allah akan senantiasa membalas, katanya, orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, dari isyarat ayat Al-Quran yang lembut sebelum menentukan makna ayat dan juga menjelaskan ketujuannya, menunjukkan bahwasanya kebahagiaan dan ketentraman jiwa serta kelapangan dada seorang hamba tidaklah ditunjukkan dengan sifat duniawi dan juga tidak pada hal-hal materi yang bersifat fana, kecuali di dalam diri seorang hamba telah dipenuhi dengan rasa tauhid yang sebenar-benarnya dan keimanan kepadanya, serta anggota tubuh dan badan patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta amal soleh. Karena itulah jiwa akan menjadi suci dan juga mulia. Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafas. Kekayaan bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kata Nabi, kekayaan adalah kekayaan jiwa. Ma'asyiral muslimin, jikalau kita melihat dari ayat ini, yaitu ayat yang agung tadi, maka Allah Ta'ala menindaklanjuti dengan ayat setelahnya, yaitu ayat setelah 97 berarti 98 daripada surah An-Nahl. Allah memberikan isyarat lain yang lembut dan juga memberikan petunjuk yang mulia. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ikhwatal iman, sesungguhnya syaitan tidak akan pernah berkuasa ke atas orang-orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa serta bertawakal kepada Allah. Kekuasaan yang ada pada syaitan hanyalah pada dia atau manusia yang selalu menjadikannya sebagai pemimpin dan juga menyekutukan Allah dengannya. Oleh karena itu ikhwatal iman, ayat 98 dari surah An-Nahl ini memberikan isyarat bahwa ayat Al-Quran yang agung tersebut telah dikumpulkan di dalamnya sebab-sebab untuk menuju kepada kebahagiaan dua kehidupan, yaitu kehidupan hati dan juga ruh jiwa. Ma'asyiral muslimin, jikalau kita mengikuti kehidupan bersama Al-Quran, baik ketika kita membaca, kita merenungi, lalu kita memahami dan mengetahui sampai dengan kita mengamalkannya, sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang hakiki, di mana kehidupan atau kenikmatan dunia akan menjadi kecil di hadapan kenikmatan Al-Quran. Masya Allah. Oleh karena itu, barang siapa orang mukmin yang ingin mengambil dari sumber zikir Allah, maka hatinya akan menjadi tenang dan jiwanya tentram dengan melimpah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan mengingat Allah, maka ingatlah, hati itu akan selalu menjadi tentram ketika mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah hayatakum. Ketahuilah bahwasanya kehidupan yang baik itu adalah salah satu efek dari terhubungnya antara hati dengan penciptanya. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbanyak tauhid ke dalam diri kita dengan sebenar-benarnya tauhid, dan kita juga menyandarkan diri kepada Allah, lalu kita merasa tenang kepadanya dan kita senantiasa ridho dengan pemberiannya, dan juga kita merasa cukup dengannya. Dan itu semua hakikatnya ikhwatal iman adalah sebab terbesar seseorang mukmin mendapatkan keamanan dan juga ketenangan hati. Dalam satu ayat, yaitu surah Al-An'am ayat 82, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu ilmanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketika turun ayat ini, satu riwayat menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, ketika ayat ini turun, rupanya banyak sahabat yang merasa keberatan dengan ayat ini, sehingga mereka mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Siapakah di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, bukan sebagaimana yang kalian duga. Sesungguhnya itu atau ayat tadi adalah lebih kepada seperti perkataan Luqman kepada anaknya. Wahai Luqman, atau wahai anakku, jangan pernah engkau menyekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezoliman yang besar. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah hayatakum. Ketahuilah bahwasanya kehidupan itu hakikatnya adalah fana. Oleh karena itu ikhwatal iman, kita perlu memahami makna daripada kebahagiaan di dunia. Karena kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang maknanya adalah sempurna dan juga mempunyai maksud yang sangat mendalam. Kebahagiaan tidak dapat terlihat oleh pandangan yang mata manusia, dan juga tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, serta tidak dapat dibeli dengan harta maupun benda. Kebahagiaan yang hakiki juga ikhwatal iman tidak dapat diraih dengan penjagaan ataupun benteng, tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah menunjukkan tanda-tanda bahwasanya dia itu adalah nyata dan dia merupakan cahaya yang bersinar. Oleh karena itu seorang mukmin akan merasakan ketenangan apabila mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin, as'alakumullah hayatakum. Begitu singkat terkait dengan takwa yang dijelaskan oleh dalam Al-Baqarah 183. Oleh karena itu khatib ingin mengajak hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama merenungkan makna takwa yang dijelaskan di beberapa maksud di atas tadi. Yang pertama adalah kita akan memiliki hati yang tenang, kemudian memiliki ketentraman jiwa yang melimpah, dan kita senantiasa berbuat baik. Lalu kita juga sabar, dan berikutnya kita akan dekat dengan Al-Quran. Lalu kita memberikan dan senantiasa berzikir kepada Allah atau mengingat Allah. Dan yang paling penting adalah kita dengan takwa yang kita raih nanti akan mendapatkan keamanan dan juga petunjuk dari ilahi, sehingga pada akhirnya ikhwatal iman kita akan dapat meraih sa'adah fi dunia wal akhirah, yaitu kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua yang hadir di kesempatan Jumat kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga ibadah-ibadah sunnah selama bulan suci Ramadan, dan bukan hanya di bulan suci Ramadan tetapi lewat dari Ramadan pun kita dapat terus melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baik tadi. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lil azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu kana afuwan ghafura. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة فلسطين وفي كل أنحاء البلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر